رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا تنما رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وعن أم وراقة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها. Dari Ummu Waraqah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, amaraha, memerintahkannya, an ta'umma ahla dariha, agar dia mengimami atau menjadi imam anggota keluarga rumahnya. Hadis diriwayatkan oleh rawahu Abu Dawud, hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, wa sahahu Ibnu Khuzaimah, dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Secara singkat, darajatul hadis, hadis ini hadis hasan, bisa menjadi pedoman dan bisa menjadi dalil. Dan dari hadis ini kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa wanita itu boleh menjadi imam. Wanita itu boleh menjadi imam. Imam untuk kaumnya, yaitu kalangan kaum wanita. Yang kedua, hadis ini juga menunjukkan bagus kaum wanita itu punya tempat untuk sholat secara khusus, dan ada yang mengimami, dan yang imamnya wanita juga. Tentu wanita yang terbaik. Dan disebutkan di dalam hadis yang lain, Ummu Aisyah juga ngimam. Dan ngimamnya wanita itu berada di saf depan yang tengah. Tengah-tengah. Tidak perlu maju ke depan sendirian. Tetap berada dalam satu saf yang terdepan dan berada di bagian tengah. Begitu. Perbedaannya dengan laki-laki. Berikutnya, yang ketiga, keutamaan wanita yang hafal Al-Quran. Karena disebutkan Ummu Waraqah ini hafal Al-Quran, maka ditunjuk oleh Nabi untuk menjadi imam di kalangan keluarganya, kaumnya. Hadis ini juga menunjukkan kaum wanita dan juga yang lainnya boleh sholat berjamaah di rumah ketika ada kepentingan, ketika ada kondisi tertentu yang mengharuskan sholat di rumah. Pada dasarnya sholat berjamaah itu khususnya lelaki di masjid, tapi untuk perempuan boleh sholat berjamaah di rumah, dan laki-laki pun boleh sholat berjamaah di rumah kalau ada hujan misalnya. Itu. Tapi kalau nggak ada hujan, nggak ada ini, sholat di rumah itu ya nggak pas. Itu. Atau ada ya kondisi tertentu di mana tidak bisa ke masjid, atau termasuk kalau sudah terlambat ke masjid, ya, salat berjamaah. Jadi salat berjamaah ya tetap baik
dilakukan di rumah atau di tempat di mana yang memungkinkan untuk sholat berjamaah. Termasuk kalau bareng-bareng safar, terus kemudian berjamaah di terminal, ya bagus juga, ada masalah. Berjamaah di pinggir-pinggir jalan, itu di Saudi itu banyak yang berjamaah di pinggir-pinggir jalan. Ya, berhenti bersama. Itu. Termasuk disediain juga bukaan. Jadi ternyata buka puasa itu bukan hanya di Masjidil Haram, tapi di jalan-jalan itu ada gelar buka puasa. Hadis ini juga menunjukkan keutamaan sholat berjamaah. Bahwa sholat berjamaah itu sangat dipentingkan. Sangat dipentingkan, sebisa mungkin dilakukan. Karena termasuk di perang. Dalam perang itu ternyata sholat berjamaah. Makanya ada tata cara sholat berjamaah dalam kondisi khauf, perang. Jadi sholat berjamaah itu sebisa mungkin dilakukan. Kecuali memang tidak bisa. Perang dalam kondisi berlari, nggak bisa lagi sholat berjamaah. Atau sendirian. Ya sendirian nggak bisa. Tapi ketika masih ada kawan, bisa diajak untuk sholat berjamaah. Berikutnya, hadis ini juga menunjukkan pentingnya peran perempuan dalam kehidupan yang islami. Jadi perempuan itu punya peran. Jangan dikira wanita itu nggak punya peran. Jangan dikira wanita itu hanya pinggiran saja. Tidak, wanita punya peran yang sangat penting untuk menegakkan syariat Islam, termasuk untuk yang sangat diutamakan adalah mendidik kalangannya. Jadi ini Nabi tunjuk untuk menjadi imam di kalangannya. Bahkan ada muadzinnya, dan muadzinnya laki-laki kalau muadzinnya. Gitu. Berikutnya, ini yang sangat penting juga, keutamaan Ummu Waraqah. Ummu Waraqah ini adalah termasuk wanita yang cepat masuk Islam dari kalangan Ansar. Termasuk wanita yang menyambut kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanita yang cukup aktif dan cepat mengikuti turunnya wahyu, sehingga dikenal sebagai hafizah, wanita yang hafal Al-Quran. Nanti ketika diperintahkan di masa Khalifah Abu Bakar atau Umar, gitu. Ya, di masa Khalifah Abu Bakar ketika Al-Quran itu dikumpulkan, salah satu Abu Bakar itu memerintahkan untuk merujuk ke Waraqah, ke Ummu Waraqah ini. Lihat catatan-catatan yang ada pada beliau tentang Al-Quran. Jadi menjadi rujukan dalam ilmu. Maka penting sekali mendidik wanita-wanita hafal Quran, sehingga bisa menjadi guru, imam di kalangan mereka. Waraqah ini, ibu-ibu sekalian, itu pernah menghadap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu saat mau perang Badar. Coba, mau perang Badar. Waraqah ini minta kepada Nabi, ya Rasulullah, izinkan aku turut serta. Coba, ya Rasulullah, izinkan aku ikut turut serta. Insya Allah saya bisa membantu. Kalau ada yang luka, kalau ada yang kehausan, kemungkinan begitu. Dan aku berharap, apa yang diharapkan? Apa yang diharapkan? Syahid. Aku berharap aku bisa mati syahid. Coba. Jadi perang itu yang diidamkan dengan ikut perang itu mati syahid. Karena perang dalam kondisi perang kan. Bukan menginginkan biar aku bisa hidup ini. Nah, tapi mati syahid. Tapi bukan dalam kondisi mau menyerahkan diri, bukan. Berusaha sekuat tenaga habis-habisan untuk membela umat Islam. Tapi karena dalam kondisi perang, siapa tahu Allah mentakdirkan syahid gitu.
Jadi memang orang-orang Islam terdahulu itu kalau perang itu memang menginginkan mati syahid. Tapi mati syahid itu diperoleh setelah berjuang habis-habisan, bukan menyerahkan diri, bukan. Begitu. Maka tidak ada gentar, tidak ada perasaan takut mati. Gitu. Tapi Nabi menjawab, qarri fi baitik, berdiamlah kamu di rumah, dan kamu insya Allah mendapatkan anugerah syahadah, mati syahid. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mengatakan itu. Para sahabat, baik laki-laki maupun perempuan, semuanya apa? Sami'na wa ta'na terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ya dia tidak ikut perang Badar. Dia melakukan tugas di rumah. Apa tugasnya? Imam tadi, imam mendidik kaum wanita yang ada di sekitarnya. Kemungkinan besar beliau ini punya rumah besar, rumah yang cukup ya ini, sehingga disebutkan seakan-akan rumahnya ini menjadi musola, masjid untuk kaum. Nah itu juga orang itu. Orang itu kalau diberi anugerah oleh Allah rumah besar, silakan digunakan untuk kebaikan. Kebaikan secara umum, kebaikan untuk intinya untuk menegakkan salat, mendidik masyarakat yang ada di situ. Dan karena Nabi menyebutkan itu, Nabi pun sering berziarah, berkunjung ke tempatnya itu, ngajak Umar, ayo Umar, kita mengunjungi wanita syahidah. Jadi sebelum meninggal dunia, terkenal beliau sudah disebut dengan syahidah. Orang yang mati syahid, orang yang akan mendapatkan gelar syahid ini. Jadi coba bayangkan, belum meninggal sudah mendapatkan gelar syahidah. Iya, sehingga cerita begitu Ummu Waraqah berkiprah dalam kehidupan kaum muslimin di Madinah hingga pada masa Umar ibn Khattab. Pada masa Umar ibn Khattab, beliau melakukan itu, terkenal sehingga ramai di rumahnya dan seterusnya. Tapi kemungkinan pada suatu saat, Umar ini kan hebat. Umar itu selalu mendeteksi bagaimana kondisi masyarakatnya. Rupanya di rumah beliau tampak sepi. Nggak terdengar bacaan Quran itu. Sudah 2 hari. Sepi. Maka kemudian Umar memerintahkan, atau Umar sendiri melihat kondisi rumahnya, ternyata beliau dalam kondisi terbujur, meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Umar melihat ini dalam kondisi meninggalnya bukan meninggal biasa, tapi ada yang membunuh ini. Ada yang membunuh. Ya, dia diketahui punya 2 pembantu budak. Laki-laki dan perempuan, dan dalam kondisi tidak ada. Maka Umar perintahkan cari 2 orang ini, tangkap. Kira-kira Umar sudah punya firasat, betul ada yang menemukan, lalu kemudian ditanya, iya mereka berdua ini yang membunuhnya, menyekapnya di tengah malam karena ingin merdeka sebagai budak. Padahal sudah hidup dalam kondisi yang baik di situ, tapi membunuh sang wanita yang salehah, mujahidah ini. Begitu. Sehingga kemudian ya udah dieksekusi. 2 manusia yang buruk ini dihukum qisas. Nggak panjang cerita. Ya, dihukum qisas, dibunuh. Dan itulah benar. Wanita ini syahidah, mati syahid, meskipun di rumah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ini juga menjadi pelajaran ya, bahwa orang itu meninggal itu memang ya yang sangat menentukan itu dalam kondisi apa. Iya. Banyak orang keliru kan, persepsi. Kalau ada orang yang meninggal dunia dibunuh orang, itu seakan-akan buruk dalam pandangan
manusia, tapi tidak. Bisa justru itulah mati syahid ketika dia dibunuh itu karena berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun di rumah, meskipun dimanapun, atau dibunuh dalam kondisi tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu memang tidak perlu takut mati, gitu. Tidak perlu takut mati. Mati sebuah keniscayaan. Yang paling dipersiapkan adalah mati dalam kondisi apa, gitu. Termasuk andaikan kok dalam safar, bepergian, safarnya itu dalam kondisi apa dan kenapa, gitu. Termasuk di rumah. Meninggal ya nggak ada masalah. Termasuk kalau meninggal dunia lu kok dibunuh orang, sedang jalan lalu kemudian dibegal orang, padahal dia dalam kondisi mau melakukan kebaikan, maka insya Allah mati syahid itu, gitu. Mati syahid. Gitu. Di masjid kenapa? Goda orang salat atau jaga orang salat? Jaga orang salat, kemudian dibunuh oleh penjahat, ya, mati syahid insya Allah. Dan karena itu di sini juga manusia itu hendaknya tidak takut dengan pandangan manusia, nggak penting. Kenapa? Karena bisa terjadi orang baik itu nggak disukai. Jangan mengira orang baik itu selalu disukai semua orang, tidak. Tidak. Bahkan orang baik itu ada musuh yang mengintipnya. Lalu kemudian berhasil membunuhnya. Apakah kemenangan baginya? Tidak. Justru kemenangan bagi yang dibunuhnya. Gitu. Jadi jangan takut. Apalagi memang guru. Guru itu banyak musuhnya. Ketika guru itu sungguh mengajar, mendidik. Yeah. Murid ada saja murid itu yang nggak suka, ada saja. Saya punya guru ya begitu juga, ada yang nggak suka, ada murid sendiri nggak suka. Ya. Kalau sudah di belakang itu geremeng, apa namanya geremeng? Tahu geremeng? Gerutu di belakang, membicarakan tentang guru. Oh, guru kok begitu? Terus memperkaya diri saja. Ya ada itu, memperkaya diri memang iya. Ya rumahnya besar, dianggap memperkaya diri. Iya, rumahnya besar, iya kan? Nah ini juga Ummu Waraqah ini rumahnya besar, iya kan? Iya. Kemungkinan dianggap begitu. Iya. Umar bin Khattab sendiri juga meninggal dibunuh. Sayyidina Utsman juga meninggal dalam kondisi dibunuh. Sayyidina Ali juga meninggal dalam kondisi dibunuh. Dan ceritanya ada yang mengungkapkan Umar bin Abdul Aziz itu meninggal dunia dalam kondisi diracun. Diracun. Karena ada yang nggak suka. Dan itu bisa dari keluarganya sendiri nggak suka juga. Kenapa? Loh, orang kok baiknya begini gitu. Orang kok baiknya begini. Orang itu kalau baik sekali, itu yang buruk itu apa istilahnya? Nggak enak, menggeliat itu. Nggak enak. Jadi orang buruk itu melihat orang baik itu kepanasan. Maka diam-diam meracun. Oleh karena itu Umar bin Abdul Aziz ini nggak panjang. Hanya sekitar 2 tahun setengah mungkin. Tapi selesai persoalan. Selesai persoalan. Dicari siapa yang menerima zakat, nggak mau, nggak ada yang mau. Beda sekarang kan? Nah, beda sekarang kan? Orang berlomba-lomba untuk zakat, menerimanya tidak. Kalau sekarang, termasuk pemerintah juga minta kan? Di situ. Tapi alhamdulillah, beliau sudah minta maaf dan meralat. Iya. Bagaimana zakat nggak populer? Ya populer. Rukun Islam nggak populer. Iya. Iya nggak apa-apa. Tanda-tanda beliau mudah-mudahan orang baik. Minta maaf. Iya artinya begitu. Perlu diperhatikan.
Jangan ingin jadi manusia, dicintai manusia. Secara umum, jangan. Targetkan manusia itu, sebagai manusia itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti Allah sendiri yang akan mengaturnya. Seberapa orang yang mencintainya. Dan kalau ternyata ada yang tidak mencintainya, membencinya sampai ke ubun-ubun, lalu kemudian membunuhnya, enggak apa-apa. Itu jalan syahadah, jalan mati syahid itu. Oleh karena itu jangan salah persepsi, ibu-ibu. Bisa terjadi orang yang meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan, tapi itu justru yang memuliakan. Tapi ada orang yang meninggal dunia dalam kondisi tenang, nyaman, tapi belum tentu itu bisa saja menghinakan. Begitu. Maka jangan terpesona. Inilah Ummu Waraqah, seorang wanita yang sangat dahsyat. Dan betul, kita juga kemudian mendapatkan pelajaran, orang itu memang akan mendapatkan sesuai dengan keinginannya, cita-citanya yang tinggi itu. Ingin dapat mati syahid, ya dapat mati syahid. Karena memang di dalam hadis itu siapa yang betul-betul menginginkan mati syahid, maka Allah kasih dia itu mati syahid, wa in kana fi baitihi, wa in mata fi baitihi, meskipun dia meninggal di rumahnya. Gitu. Ya seperti Abu Bakar itu meninggal di rumah, ya insya Allah statusnya syahid. Bahkan dikenal sebagai As-Siddiq. As-Siddiq itu kan lebih tinggi daripada syahid. Gitu. Abu Bakar itu. Lalu kemudian ada juga Khalid bin Walid, itu meninggal di dunia, tapi nangis. Gitu. Ya Allah, kok saya meninggal dunia di rumah, gitu. Kok nggak di dalam kondisi perang, gitu. Termasuk Abdurrahman bin Auf, itu nangis juga. Karena meninggal dunia, lu kok di rumah, lu kok banyak kekayaan, gitu. Nangis dia itu. Coba bayangkan, nangis meninggal dunia karena di rumahnya banyak kekayaan. Terus kok di rumah? Kenapa? Ya Allah, itu saya ingat sahabat saya dulu begini, Mus'ab bin Umair, itu lebih baik daripada aku. Meninggal di medan perang dan nggak ada kain kafan yang bisa nutupinya. Nangis dia. Jangan-jangan saya jadi terlambat masuk surga. Padahal Abdurrahman bin Auf itu sudah habis-habisan mengerahkan keuangannya untuk di jalan Allah, tapi nggak habis, gitu loh. Sudah habis-habisan, tapi keuangannya, rezekinya nggak habis-habis, gitu. Gimana? Kalau kita nggak habis-habisan tapi habis, ya kan? Abdurrahman bin Auf tidak, seperti Utsman bin Affan, enggak. Sudah habis-habisan berinfak, tapi hartanya tetap nggak tahu, tetap banyak. Jadi itu membuat dia menangis. Jadi ada orang menangis karena punya kekayaan kok banyak, ada orang yang menangis karena gitu. Di sini, ini sahabat, nggak laki, nggak perempuan, masya Allah, dahsyatnya seperti itu.